Ya, ceritanya kan begini. Umat Islam diajarkan untuk percaya bahwa Al-Quran itu adalah ayat Allah. Jadi pasti benar. Beda dengan hadis kan. Nah di dalam Al-Quran itu ada pasal ayat yang bicara tentang pernikahan poligami itu. Yang bila kau tidak si pria-pria di muslim ini bisa menikah 2 atau 3 atau 4. Jadi dalam pandangan sebagian besar umat Islam barangkali, loh itu kan dalam Al-Quran sudah jelas-jelas dinyatakan diizinkan atau bahkan dianjurkan karena Nabi sendiri istrinya lebih dari 1. Sementara Bu Musdah itu dengan secara tegas berulang-ulang men-challenge argumen tersebut. Nah itu gimana Anda bisa menjelaskan dengan Al-Quran ini sudah jelas-jelas bilang bahwa poligami itu diizinkan atau dianjurkan, dengan perilaku Nabi yang memang poligami, kemudian malah justru di-challenge oleh Bu Musdah. Silahkan Bu. Ya, terus terang ya saya ingin mengatakan begini, bahwa ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, persoalannya itu kita nggak bisa membaca ayat Al-Quran itu hanya sepotong-sepotong. Itu kadang-kadang ini loh yang apa ya, yang saya suka sedih ya, karena kalau Anda membaca surah tentang poligami itu hanya ada 1 ayat. Itu pun juga sebetulnya ayat itu bukanlah sebuah ayat yang berupa petunjuk atau berupa perintah ya. Itu kalau mau dibaca itu baca keseluruhannya dari ayat yang pertama itu bicara tentang penciptaan manusia, bahwa kamu itu diciptakan laki dan perempuan itu dari nafsin wahidah ya, dari satu spesies yang sama. Artinya apa? Bahwa sebetulnya kemanusiaan laki dan perempuan itu adalah setara dan sederajat. Jadi mulai dari situ bacanya. Kemudian ayat yang kedua itu kan bicara tentang perlindungan ya, proteksi terhadap anak-anak yatim. Jadi kalau saya membaca ayat itu Bang Ade, saya baca dulu apa yang disebut dengan, kalau dalam Al-Quran itu konteksnya apa. Jadi ada namanya konteks makro berupa sejarah ya, sejarah bangsa Arab atau sejarah masyarakat jahiliyah kayak waktu itu kayak apa. Karena sebetulnya kalau kita tidak mempelajari konteks makronya ini, berupa sejarah, konteks historis, konteks budaya masyarakat Arab, kita tidak akan menangkap esensi dari ayat itu sendiri. Demikian juga konteks mikro berupa asbab nuzulnya itu apa gitu. Kalau saya membaca dari penyebab turunnya ayat ya Bu. Ya, konteks mikro itu asbab nuzul. Kalau hadis itu asbab wurudnya. Ya, sorry Bu Musdah. Kenapa Nabi mengatakan itu? Ya. Bu Musdah, saya harus minta penjelasan detail semacam itu karena barangkali penonton Cokro TV tidak familiar dengan apa yang tadi disampaikan Bu Musdah. Jadi kalau bisa memang kalau ada konsep tertentu dijelaskan juga tuh maksudnya apa. Sorry ya Bu. Oke. Nggak apa-apa. Nah, kalau saya melihat bahwa kita mesti tahu dulu ya konteks historis dan konteks budaya dalam masyarakat Arab ketika itu. Ketika Al-Quran turun, masyarakat Arab itu kan disebut masyarakat jahiliyah. Nah, masalahnya kita selalu menganggap masa jahiliyah itu bodoh, bukan. Jahiliyah itu artinya adalah orang yang tidak mengenal norma. Karena itu pada masa jahiliyah orang boleh menikah banyak loh Bang Ade, kapan aja, di mana saja. Kan karena itu juga pada masa itu adalah masa di mana perbudakan dianggap legal. Bahkan orang boleh punya istri sampai ratusan loh, asal tahu ya. Karena ada satu hadis Nabi itu yang ceritanya seorang pemimpin suku Damas itu di Damaskus itu ingin masuk Islam, lalu Nabi bertanya, istrimu berapa? Dia mengatakan lebih dari 200 kan, dia mengatakan gitu. Nabi mengatakan, ya bisa nggak kamu ambil 4 saja, lalu sisanya kamu merdekakan, kira-kira begitu. Ya karena itu kan masa perbudakan, belum lagi budak ya dan sebagainya. Jadi kita melihat dalam konsep perbudakan di mana emang perempuan itu nggak ada nilainya, karena setiap kali terjadi peperangan ya ganimahnya itu salah satunya itu adalah perempuan-perempuan itu tadi. Ganimah itu artinya rampasan perang, dan itu menjadi milkul yamin. Milkul yamin itu artinya milik seperti halnya dengan perempuan waktu itu sama dengan benda-benda yang lain, setara dengan onta dan sebagainya yang dirampas dalam peperangan gitu kan. Ini kan mesti kita tahu cerita-cerita tentang ini. Nah, Islam datang itu untuk melakukan perubahan, menurut saya perubahan yang sangat radikal, dari yang tidak teratur, tidak ada aturan tentang perkawinan,
tidak ada aturan tentang relasi suami istri, itu nggak ada aturan, terserah kamu mau apa, terserah begitu ya, suka-suka kamu lah, kira-kira begitu. Nah, Islam mulai melakukan pengaturan-pengaturan yang menurut saya itu sangat radikal, karena itu masa-masa yang sangat, kalau kita bayangkan jahiliyah itu kayak apa ya, mengerikan sekali ya. Kalau ingin mengamalkan segala hal, coba antum jangan langsung ambil hukumnya, tapi turunkan dulu turunan-turunannya. Itu poinnya. Apa di antara turunan poligami? Misal kita ambil Quran surah keempat, dari ayat yang ketiga, teruskan sampai ayat ke-6 ya. Biasanya ibu-ibu suka loncat ini, begitu baca ayat 1, ayat 2 langsung 4 gitu kan. Papa mau pengen setoran Quran, baik baca mah surat An-Nisa. Masya Allah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ayat kedua lancar, langsung ayat keempat, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Kok ayat 3 nggak dibaca mah? Buat papa. Masya Allah. Ayat ketiga tentang poligami. Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Lihat baik-baik, jika Anda khawatir bahwa dalam kehidupan rumah tangga itu Anda punya amalan-amalan lain yang amal ini nggak bisa Anda kerjakan kecuali menuntut bertambahnya istri. Jadi memang Anda tertuntut mengerjakan satu amalan yang nggak bisa Anda kerjakan sendirian dengan istri Anda. Perlu ada bantu yang lainnya bagi pasangan Anda. Kalau istri nambah suami, mustahil. Nggak bisa. Tapi suami nambah istri memungkinkan. Tapi kapan menambah istri itu? Ketika ada amalan-amalan dalam syariat yang menuntut Anda untuk bisa mendapatinya. Contoh, di masa Nabi kasusnya anak yatim. Anak yatim kasusnya. Nah, lihat baik-baik ini yang paling indah. Jadi, begitu ada 2 orang berumah tangga di masa Nabi SAW, itu tugas pertamanya adalah memberikan tarbiyah dulu di rumah tangga. Apa kewajiban suami, apa kewajiban istri. Apa hak suami, apa hak istri. Hak dan kewajiban ini bukan cuma urusan dunia, tapi mereka membuat visi yang mengantarkan mereka sampai ke surga. Misal, ini Allah titipkan mamah kepada papa, supaya papa bisa memberikan perawatan kepada mamah yang bisa mengantarkan ke surga. Dan mamah dititipkan papa oleh Allah, supaya mamah bisa menyempurnakan kekurangan papa, supaya bisa kita sama-sama ke surga. Lalu buat visi amalannya, apa kelebihan mama, apa kekurangan papa. Apa kelebihan papa, apa kekurangan mama. Kemudian mereka keduanya beramal. Setelah itu lihat baik-baik. Setelah keduanya paham tentang visi kehidupan, bahwa ini cuman titipan, maka dua-duanya ini akan berusaha. Bagaimana dengan titipan itu, keduanya kompak mencari bekal ke surga. Di istri Anda itu titipan dari Allah supaya menyempurnakan agama Anda yang bisa mempercepat Anda ke surga. Suami Anda titipan dari Allah yang bisa membimbing istri supaya cepat ke surga. Kalau dua-duanya paham bahwa visi keluarga itu sesungguhnya cara cepat mengantarkan dia ke surga, maka dia akan mencari amalan bersama supaya sama-sama bisa ke surga. Zaman Nabi, amalan yang paling besar itu dulu merawat anak yatim. Dulu, banyak para sahabat yang meninggal dunia karena jihad. Istrinya merawat di rumah, si fulan meninggal, punya meninggalkan anak, ada 8 anak, ada 9 anak, ada 7 anak, ada 5 anak. Dibangunlah kemudian visi ini oleh rumah tangganya. Lihat baik-baik. Saya ingin merawat anak yatim itu. Saya ingin merawat anak yatim itu. Saya ingin merawat anak yatim itu. Ada yang 9 anak, ini yang 8 anak, ada yang 7 anak. Lihat baik-baik. Ketika ingin dirawat oleh si fulan, dia tidak bisa mampu memperhatikan seluruhnya. Yang ini kelihatan, yang ini tidak. Yang ini terawat, yang ini tidak. Maka turunlah kemudian ayat dalam Al-Quran salah satunya. Jika ada seseorang ingin berbuat amalan-amalan baik, merawat anak-anak yatim ini, kalau dia tidak bisa merawat sendirian atau bahkan dengan istrinya, maka silahkan Allah perkenankan mencari istri yang lain untuk dalam motivasi merawat anak-anak yatim ini. Maka didiskusikan dengan istrinya, mau enggak ada amalan ke surga yang mengantarkan kita dekat dengan Nabi SAW? Mau enggak jadi tetangga Nabi? Bukankah Nabi mengatakan, wakafilul yatimi kahataini fil jannah, saya dengan pemerhati anak yatim akan seperti ini di surga, tinggalnya dekat begini. Didiskusikan dengan istrinya, maka dia berkata, kalau di dunia kita bersama Nabi, masa di akhirat kita terpisah?
Baik, motivasinya kemudian diterima si fulan menikah lagi bukan ingin menghadirkan syahwat dunia. Bukan sekedar ingin dapat pasangan baru, bukan sekedar ingin dapat calon yang baru, bukan. Tapi motivasinya yang dibangun visi akhiratnya. Bagaimana dengan poligami ini kita mendapatkan langkah ke surga. Maka salah satu yang pertamanya, diskusi suami istri supaya bisa merawat anak yatim, dinikahi ibunya, supaya merawat dengan ini semua, plus dengan istrinya. Di istri pertamanya, istri keduanya, motivasi dinikahi istri kedua bukan ingin menikahinya secara syahwat dunia, tapi bagaimana merawat anak-anak yang ditinggalkan ini supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. 9, 10, 11 anak. Itu poinnya. Wajar kalau orang dulu itu kadang-kadang ketika menikah dia nggak pilih-pilih. Mau cantik, mau setengah cantik, mau kelihatan kurang cantik, karena motivasinya bukan karena cantiknya. Motivasinya adalah ada anak yang harus dirawat. Coba cek lagi. Barangkali saya mungkin punya kesimpulan kalau teman-teman yang ingin poligami ini kemudian dapat penolakan dari istrinya karena membangun visi akhirat dan tarbiyahnya belum maksimal. Coba dicek dulu teman-teman sekalian. Cantik itu memang relatif, kalau jelek itu mutlak, kata pada sebanyakan orang. Tapi poinnya bukan terletak pada cantik dan jeleknya. Poinnya adalah antum ti menerapkan syariah cuman ingin pengen nikahnya saja atau ingin membangun nilai ketaatan kepada Allah. Kalau itu dibangun dengan ketaatan kepada Allah, demi Allah saya katakan, Allah akan berikan jalan bagi Anda. Allah akan berikan jalan bagi Anda. Ya, jelas ya?